Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga selalu mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan subuh di hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya kesempatan bagi kita untuk berjuang, untuk berusaha selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga di akhirat. Neraka, sorga ada di akhirat, ada di sana. Tapi perjuangan untuk bisa selamat dari neraka dan masuk ke dalam sorga hanya di sini, sekarang ini, di kehidupan dunia yang terbatas ini. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan bagi kita, dan memang sesuai dengan takdirnya jatah hidup kita, maka mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita menjadi hamba-hamba Allah yang lalai. Nabi mengatakan dalam hadis, igtanim khamsan qabla khams, pergunakan 5 keadaan sebelum datangnya 5 keadaan kebalikannya. Di antaranya wahayataka qabla mautik, kesempatan hidupmu di dunia ini sebelum kamu mati. Oleh karenanya kita terus berusaha untuk kita selalu berada di posisi aman, yaitu di atas iman, ya. Kenapa kita sebut posisi aman itu di atas iman? Maka kita, ya, dalam hidup di dunia ini, di mana saja kita berada, dalam keadaan apapun kita, selagi di atas iman, bila kematian datang, yang memang datangnya sewaktu-waktu, yang tidak ada pemberitahuan sebelumnya, karena kita di atas iman, maka kita di atas keamanan. Insya Allah mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang harus kita lakukan, yang harus kita perjuangkan, ya. Oleh karenanya juga, mumpung kita masih bersama-sama hidup di dunia ini, kita saling menasihati, kita saling menguatkan untuk selalu di atas iman ini, ya. Karena hati manusia itu mudah berubah, ya. Iman itu yazidu wa yanqus, ya, naik turun, kadang bertambah, kadang berkurang, ya. Bertambahnya dengan ketaatan, berkurangnya dengan kemaksiatan. Maka ketika kita di atas ketaatan, pertahankan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Semoga ketaatan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berada dalam kemaksiatan, jangan diterus-teruskan, ya. Tapi segera, ya, entaskan diri kita. Segera kita cabut diri kita dari lumpur maksiat tersebut. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita inabah ilallah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan aturan-aturannya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di kesempatan kali ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, ya, kita akan membawakan tema seperti yang sudah disebarkan dalam flyernya, yaitu meneladani sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meneladani sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah way of life, jalan kehidupan seorang muslim, seorang mukmin. Ya. Apa yang disebut dengan sunnah Nabi? Ya. Sunnah Nabi yang dimaksud adalah sunnah Nabi secara mutlak. Artinya tariqatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jalan hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dengan kata lain adalah dinul Islam kulluh, ya, seluruh ajaran Islam, ya, berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan masalah ibadah, berkaitan dengan masalah muamalah dan akhlak. Nah, ini adalah as-sunnah, dan kita meneladani sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin kita sejak dulu mendengar ada istilah ajakan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah yang dimaksud itu yang mana? Karena sebagian orang memahami sunnah itu dalam makna yang sempit, ya. Mereka memahami sunnah itu dengan mengatakan, lawang sunnah saja loh, bukan wajib, gitu ya. Rupanya mereka memahami sunnah ini dalam definisi ahli fikih, ya. Ada namanya al-ahkam, ya, at-taklifiyah. Ada hukum-hukum taklifi yang dikenal di kalangan ahli fikih, ya. Ada namanya perkara wajib, ya. Ada namanya perkara sunnah atau mustahab atau mandub. Ada perkara haram, ada perkara makruh, ada perkara mubah, 5. Ini sunnah dalam pengertian yang sempit yang dikenal dalam fikih, ya. Tentu bukan itu yang kita maksud. Sunnah di sini kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita cinta kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita hijrah kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan itu yang dimaksud, ya. Demikian juga bukan sunnah dalam makna yang sempit di kalangan ahli hadis, ya. Yaitu ahli hadis menyebut sunnah sama dengan al-hadis, selain dari Al-Quran, ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala wa inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah sesungguhnya aku ini diberi Alkitab, maksudnya Al-Quran, ya, dan yang semisal dengannya, maksudnya adalah as-sunnah, al-hadis. Dua-duanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah berwasiat, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara yang jika kalian berpegang teguh dengan 2 perkara itu, niscaya kalian tidak akan tersesat untuk selamanya. Ketahuilah 2 perkara itu adalah kitabullah Al-Quran dan sunnahku al-hadis. Nah, jadi bukan ini yang dimaksud dengan as-sunnah. Ini definisi dari ahli hadis. Artinya as-sunnah ini maksudnya hadis, ya. Demikian juga bukan as-sunnah dalam pengertian yang sempit yang disebutkan oleh para ahli akidah dan tauhid, para ulama akidah dan ahli tauhid, yang mana mereka terkadang menyebut akidah dengan as-sunnah.
Ada kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari, itu menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disebut dengan As-Sunnah. Ya. Jadi bukan itu yang dimaksud, tapi As-Sunnah di sini adalah sunnah secara mutlak. Dinul Islamu kulluh, agama Islam secara keseluruhan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Itu kita meneladani apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan dalam peri kehidupan beliau. Nah, ini adalah jalan keselamatan. Ini adalah prinsip hidup seorang mukmin, dan dalam hidupnya dia berjuang untuk terus berada di atas koridor as-sunnah tersebut. Ini namanya as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, yang ketika dititi oleh seorang hamba maka akan menghantarkannya menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, jika seorang muslim, seorang mukmin dalam hidup ini tidak berada di atas as-sunnah, maka dia akan merugi, bahkan akan celaka. Sebagaimana nasihat dari sebagian ulama tentang as-sunnah ini, kata mereka, as-sunnatu kasafinatin faman raqibaha naja wa man lam yarkabha ghariqa. As-sunnah itu ibarat seperti bahtera Nabi Nuh, kapal yang dibikin oleh Nabi Nuh atas bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saatnya ketika terjadi banjir besar, dan ini merupakan bagian dari mukjizat Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, seluruh permukaan bumi diliputi oleh air. Maka apa? Siapa yang menaiki bahtera Nabi Nuh maka akan selamat. Tapi siapa yang tidak menaiki, tidak berada di atas bahtera Nabi Nuh, dia akan tenggelam, termasuk anaknya sendiri. Karena dia diajak oleh ayahnya, dalam Al-Quran disebutkan demikian, untuk bersama beliau dan kaum mukminin yang lain berada di atas bahtera, tapi anaknya enggan, tidak mau. Dia mengatakan, saya akan menaiki gunung yang tinggi itu. Tapi ketika dia sudah menaiki gunung yang tinggi, air pun semakin naik ke atas, hingga kemudian melalap dan melahap dan menenggelamkan anaknya Nabi Nuh yang sudah berada di puncak gunung itu. Maka itulah gambarannya tentang as-sunnah, seperti bahtera Nabi Nuh. Kalau pengen selamat, sebagaimana selamatnya manusia ketika banjir besar di zaman Nabi Nuh, maka harus menaiki perahu itu. Maka dia harus berada di atas as-sunnah itu. Tapi kalau tidak di atas sunnah Nabi SAW, resiko ditanggung sendiri, dia tenggelam. Di dunia tenggelam dalam fitnah-fitnah, di dunia tenggelam dalam penyimpangan-penyimpangan, di dunia tenggelam dalam fitnah, syubhat dan syahwat, dan tentu di akhirat tenggelam dalam api neraka. Maka pelajarilah sunnah Nabi SAW. Kita hadir di majlis-majlis ilmu yang dikaji sunnah Nabi SAW, yaitu Al-Quran dan hadis beliau. Kita fahami, kemudian kita amalkan. Yang berupa akidah kita yakini dengan sebenar-benarnya. Yang berupa perintah-perintah Allah kita laksanakan. Yang berupa larangan-larangan Allah kita tinggalkan. Akhlak-akhlak yang mulia yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diteladankan oleh beliau, kita berusaha untuk mengikutinya. Inilah jalan keselamatan. Dan jangan kita lalai dengan kehidupan dunia ini, untuk kita kemudian hanya memikirkan dunia saja, kesuksesan dunia saja, tidak memikirkan kesuksesan di akhirat. Padahal dunia ini fana, dan semakin lama kita semakin menjauhi dunia ini, dunia ini sebentar, dan sebentar lagi kita akan masuk ke alam akhirat. Sungguh Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir yang mereka lalai dari kehidupan akhirat, dan mereka tidak ada kepedulian terhadap agama. Yang mereka urus, yang mereka cari, yang mereka kejar hanya kesuksesan dunia.
Allah mengatakan dalam surah Al-A'la ayat 16-17 sering kita baca, ya, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kalian orang-orang kafir lebih mengutamakan kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka kita jangan mengikuti jejak orang-orang kafir yang mengutamakan dunia daripada akhirat, yang tidak ada kepedulian terhadap urusan agama. Padahal urusan agama ini menjadi baik urusan dunia kita dan akhirat kita. Ketika seseorang, ya, meninggal dunia, dia masuk ke alam kubur, maka dunia dia tinggalkan dan yang dia bawa adalah agama. Dan tatkala dia, ya, dikuburkan, kemudian para penghantar dia sudah meninggalkannya, setelah itu datanglah dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir, dan menanyai mayit 3 perkara, dan semuanya adalah urusan agama, tidak ada urusan dunia, semuanya urusan agama. Man rabbuka, siapa Tuhanmu, ini urusan agama. Wa madinuka, apa agamamu, jelas ini urusan agama. Wa man nabiyuka, siapa nabimu, ini urusan agama. Tidak ada pertanyaan urusan dunia, tidak ada pertanyaan profesimu apa, pekerjaanmu apa, gajimu berapa, rumahmu berapa, terus apa lagi? Oh. Ya begitulah urusan-urusan duniawi. Tidak ada, semuanya urusan agama. Maka mumpung hal itu belum terjadi, tapi pasti nanti terjadi pada diri kita, persiapkanlah, berjuanglah, ya, yaitu dengan kita meneladani sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Segera kita bergabung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau yang berada di atas bahtera as-sunnah. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan bukti cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus merupakan sebab kecintaan Allah kepada hamba, dan juga Allah akan mencurahkan ampunannya kepada hamba. Nah, ini teman-teman, adik-adik, para pemuda, para pemudi, ya, yang sedang istilahnya hijrah, ya. Ada istilah yang cukup bagus dan menarik, ya, hijrah, sehingga juga mereka bikin komunitas hijrah kepada as-sunnah, ya, komunitas hijrah, ya. Maka ini hal yang perlu kita syukuri, ya. Tetapi adik-adik, ya, para pemuda-pemudi yang berada di komunitas hijrah itu harus paham hijrahnya dan kemana hijrahnya, seperti apa hijrahnya. Maka bagi mereka yang katanya hijrah kepada as-sunnah, menjadi satu pegangan pokok di dalam hijrah adalah satu ayat dalam Al-Quran. Satu ayat dalam Al-Quran. Bertolak dari sinilah berangkat hijrahnya ini, ya, yaitu surah Ali Imran ayat 31. Surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, seperti apa mencintai Allah itu? Fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian amalkan.
Itu bukti terbesar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar pengakuan, bukan sekedar klaim dengan lisan, bukan kita pasang stiker di mana-mana. I love Allah, I love Allah. Sampai ditempel di salebornya sepeda motor. I love Allah. Ya, bukan sekedar itu hanya sekedar isapan jempol saja. Allah akan melihat pengakuan seorang hamba bahwa dia cinta kepada Allah dari apa? Dari bagaimana mengikuti Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia lisannya mengatakan cinta kepada Allah, tapi dia tidak peduli dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi mengikutinya, maka ini nonsen, omong kosong. Ya. Karena bukti cinta terbesar seorang hamba kepada Allah adalah ittiba kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tentu orang yang hijrah, tentu orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dari sebelumnya dia berada dalam lumpur hitam dosa, maksiat dan kelalaian, dia mengharapkan cinta Allah. Dia mengharapkan ampunan Allah atas dosa-dosanya di masa silam. Kan itu yang dia inginkan. Maka kalau dia menginginkan hal tersebut, lakukan satu hal, yaitu apa? Ittiba sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an dan hadis beliau. Insyaallah akan diraih dua hal tersebut. Keutamaan yang luar biasa, yaitu mahabbatullah, kecintaan Allah, wa maghfiratullah, dan ampunan Allah. Ya. Bahkan derajat seorang muslim bisa diukur dengan tingkat itibanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin bersungguh-sungguh dia menerapkan sunnah beliau, maka semakin tinggi dan mulia derajatnya di sisi Allah. Itu ukurannya, bukan yang lain-lain. Ya, bukan semata-mata karena ilmunya yang banyak, bukan semata-mata hafalannya yang banyak. Itu bagian saja dari ya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan semata-mata penampilan full sunnah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagian saja itu, bukan seluruh bagian, bagian saja. Yang menjadi ukuran secara totalitas dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala adalah sejauh mana ittiba'nya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk perkara penting yang selayaknya menjadi perhatian setiap muslim dan muslimah adalah bersungguh-sungguh mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya dalam akidah dan ibadah saja, tetapi juga dalam akhlak dan perilaku, sehingga hidupnya betul-betul tertata dengan baik sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, ya, berapa banyak kebaikan dan derajat kemuliaan yang terluput darinya. Nah, ini ya tugas kita. Nah, ini perjuangan kita. Ini jihad kita dalam hidup ini. Ya, dan juga sambil kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doa kita supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita, mencurahkan taufiknya kepada kita. Ya. Maka apabila seorang muslim, seorang muslimah konsekuen menerapkan sunnah dalam kehidupannya, selain dia akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu juga akan menutupi kekurangan-kekurangan pada ibadahnya yang wajib.
ya dia menjaga, ya maka dia berusaha bukan hanya melaksanakan perkara-perkara yang wajib saja, tetapi juga yang mustahab, yang sunnah-sunnah. Karena perkara yang sunnah juga masuk dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara ringkasnya ya, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita melaksanakan yang wajib-wajib itu diutamakan. Setelah itu yang mustahab, yang sunnah-sunnah. Kemudian kita meninggalkan larangan-larangan Allah yang sifatnya haram. Setelah itu kita meninggalkan perkara-perkara yang syubhat dan yang makruh. Maka kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita termasuk dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengungkapkan rasa cinta dan kerinduannya kepada umatnya yang seperti itu. Ya, disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hendaknya kita renungkan dan kita perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wadidtu ana qad ra'ayna ikhwanana." Ya. Qalu, "Alasna ikhwanaka ya Rasulullah?" Qala, "Antum ashabi wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du." Faqalu, "Kaifa ta'rifu man lam ya'tu ba'du min ummatika ya Rasulullah?" Faqala, "Ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalah baina dhahrai khayli duhmin buhmin ala ya'rifu khaylahu?" Qalu, "Bala ya Rasulullah." Qala, "Fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa ingin aku bertemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara engkau?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah generasi yang belum lagi muncul." Nah, jadi bukan para sahabat Nabi. Kalau para sahabat itu jelas, mereka adalah teman-teman dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi merindukan golongan yang lain yang Nabi menyebutnya saudara-saudaraku. Itu generasi yang muncul setelah para sahabat sampai menjelang kiamat. Berarti kita dari sisi waktu bisa masuk, berpeluang untuk menjadi apa yang Nabi sebut saudara-saudaraku. Ya. Lalu para sahabat bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah engkau dapat mengenali suatu generasi dari umat engkau yang belum muncul?" Maka beliau menjawab, "Bagaimanakah menurut kalian bila seseorang memiliki seekor kuda yang putih kepala dan kakinya di antara kuda-kuda yang hitam legam?" Ada sekumpulan kuda, ya. Kebanyakan kuda itu warnanya, bulunya itu hitam, semua hitam. Tapi ada beberapa ekor kuda dari kuda-kuda itu yang lain sendiri mereka, yang beda sendiri mereka. Itu warnanya bercampur antara warna hitam dan putih di kepala dan kaki-kakinya. Ya. Kata Nabi, bukankah dia dapat dikenali kuda yang seperti ini? Maka para sahabat mengatakan, "Tentu wahai Rasulullah." Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW selanjutnya, "Begitu pula umatku, mereka akan datang dengan warna putih bercahaya pada wajah dan tubuh mereka disebabkan air wudu. Dan akulah yang akan mendahului mereka tiba di telaga Al-Kautsar," kata Nabi SAW. Nanti di mahsyar, ketika Allah mengumpulkan seluruh manusia, ada umat pilihan yang dirindukan oleh Nabi SAW,
yang tanda-tanda dohirnya dapat dikenali, yaitu sebagian dari tubuhnya putih bercahaya, bekas dari wudhu mereka. Wajah mereka putih bercahaya, tangan mereka, kaki putih bercahaya. Itulah yang dirindukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di telaga beliau Al-Kautsar. Ditunggu di tepi telaga beliau umatnya ini yang beliau rindukan ini. Dan ketika mereka mendekat, dipersilahkan mereka menghampiri telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan telaga Al-Kautsar. Kenapa telaga ini disebut telaga Al-Kautsar? Karena airnya dialirkan dari air sungai Al-Kautsar. Sungai Al-Kautsar itu ada di sorga. Disebutkan di dalam riwayat yang sahih, riwayat Ahmad, ketika Nabi SAW bersama para sahabat beliau, tiba-tiba Nabi tersenyum. Lalu kemudian para sahabat merasa heran, lalu bertanya, "Wahai Nabi, kami melihat engkau terdiam, lalu setelah itu tersenyum. Apa yang engkau alami?" Kata Nabi SAW, "Aku barusan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diturunkan kepadaku satu surah dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Al-Kautsar adalah sebuah sungai yang ada di sorga dan Allah berikan untukku. Itulah Al-Kautsar. Dan telaga Nabi SAW yang ada di Mahsyar, yang disebut dengan telaga Al-Kautsar, itu memang airnya dialirkan dari sungai Al-Kautsar itu melalui dua pipa. Satu pipa tidak merupakan pipa seperti di dunia ini, enggak ya. Pipanya yang satu terbuat dari emas, yang satunya dari perak. Nah, mengalirlah air sungai Al-Kautsar itu melalui dua pipa itu menuju menuju telaga Nabi SAW di Mahsyar. Yang sifat-sifat air itu disebutkan oleh Nabi SAW, warnanya lebih putih daripada susu. Ya. Nah, susu yang murni kan putih gitu ya. Ya. Nah, bukan susu campuran coklat, stroberi, bukan. Susu yang murni itu kan putih sekali. Nah, air telaga Al-Kautsar lebih putih lagi dari itu, gitu. Kemudian rasanya ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Tahu madu asli? Ini kayak apa itu cirinya madu asli? Bingung saya. Karena terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama ahli madu tentang madu yang asli. Ada yang bilang katanya madu asli itu ditaruh di semacam lepek begini, kemudian digoyangkan, lalu muncul nanti bentuknya itu seperti sarangnya, yaitu ada bangunan heksagonal gitu. Tapi dalilnya mana juga. Ada lagi yang mengatakan madu asli itu masukkan ke dalam kulkas tidak beku. Nah, ini juga dalilnya mana ya? Ada yang mengatakan bahwa madu asli itu tidak dikerubungi sama semut, karena semut sukanya cuma kepada gula aja lah. Itu manisnya madu asli bukan dari gula, tapi kita nggak tahu juga. Sampai ada seorang ustaz jualan madu di daerah Madura, dia jual madu harga murah, nggak laku. Akhirnya dia dapat bisikan dari temannya, "Antum jual madu dimahalkan saja berlipat-lipat, insya Allah nanti laku keras." Iya coba aja. Akhirnya harga madunya dinaikkan berlipat-lipat, ternyata laris manis lah. Ketika ditanya kenapa kok ketika murah nggak laku, kalau dimahalkan kok malah laku? Kata mereka, katanya kalau madu asli itu harganya mahal.
Ini perlu ditiru ini. Hal mahal itu berarti asli gitu. Ya makanya kita bingung standarnya apa ini madu asli. Ya kita cukupkan sampai di sinilah pembahasan madu ya. Apalagi kalau teruskan madu-madu yang lain tambah ini. Panjang lebar nanti ya. Nah air telaga Nabi SAW rasanya lebih manis daripada madu asli. Gitu. Kemudian lagi aromanya ini lebih wangi daripada misik. Pokoknya aroma yang sangat-sangat menyenangkan. Nabi menggambarkan lebih harum daripada aroma misik. Iya. Nah maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yasrab syurbatan lam yadma' abadan. Siapa yang meneguk satu teguk saja dari air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, dia tidak akan merasakan kehausan untuk selamanya setelah itu. Masya Allah, luar biasa. Padahal di mahsyar digambarkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaan yang sangat berat, keadaan yang sangat sulit, panas ketika itu. Allah mengumpulkan seluruh manusia dalam keadaan telanjang bulat, tidak ada sehelai kain pun yang menempel di tubuhnya, dan dalam keadaan tidak beralas kaki, nyeker. Dikumpulkan di satu tempat yang rata, yang datar, yang tanahnya putih, kata Nabi, seperti roti. Tidak ada di atas tanah itu satu bangunan pun yang berdiri. Tidak ada pohon yang tegak, tidak ada sesuatu pun yang bisa dijadikan sebagai tempat bernaung. Sedangkan matahari didekatkan, dekatnya 1 mil. Kalau kita lihat 1 mil itu sekitar 1,6 kilometer saja. Dapat kita bayangkan betapa sulitnya hari-hari itu, betapa panasnya manusia ketika itu. Mereka merasakan kehausan yang luar biasa, panas yang luar biasa, hingga disebutkan mereka mengeluarkan keringat, bercucuran keringat. Ada yang sampai ke kedua mata kakinya, ada yang sampai ke betisnya, ada yang sampai ke lututnya, ke pinggangnya, ke dadanya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri saking panasnya itu. Tapi ternyata ada di antara mereka orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya mereka digiring oleh Allah subhanahu wa ta'ala menghampiri telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sudah menunggu di tepi telaga itu. Telaga itu sangat luas sekali. Kata Nabi, dari satu titik ke titik terdekatnya perjalanan selama 1 bulan panjangnya. Dan di tepi-tepi telaga itu disiapkan cangkir-cangkir dalam jumlah yang tidak terhitung lagi jumlahnya. Kata Nabi, kan nujumi fis sama, seperti jumlah bintang di langit. Maka umat Nabi SAW yang istimewa ini digiring ke telaga Nabi, lalu dipersilakan untuk meminum air telaga Nabi SAW. Dan setelah mereka meminum air telaga Nabi SAW, mereka tidak merasakan lagi kehausan untuk selamanya. Siapa mereka? Umat Nabi SAW yang mengikuti sunnah beliau, yang meneladani sunnah beliau, yang mencintai sunnah beliau, yang mempelajari sunnah beliau dan mengamalkannya. Tidakkah kita ingin termasuk ke dalam golongan ini? Terutama membayangkan di hari-hari nanti yang sangat sulit, panas dan berat, yaitu di mahsyar. Segera kita request dari sekarang, kita pesan dari sekarang. Dengan cara apa? Mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan ciri dohirnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di sebagian tubuh mereka ada warna putih yang bercahaya, bekas dari air wudu mereka. Artinya di antara ciri umat Nabi SAW yang mengikuti sunnah beliau, mereka adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat.
dan tentunya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berwudu sesuai dengan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka salat sesuai dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya, karena salat ini merupakan suatu gambaran dan pangkal dari ibadah-ibadah yang lainnya. Iya. Nah, kapan lagi kita kalau bukan sekarang atau sejak dulu, ya pertahankan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam buktikan dengan semangat mempelajarinya, semangat hadir di majlis yang di dalamnya dipelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis beliau. Dan bukankah itu cukup banyak? Kita mungkin baru pelajari sebagian kecil saja, sebagian besarnya belum. Coba kita perhatikan mushaf Al-Quran. Sudah berapa surah dan ayat yang kita pelajari tafsirnya? 30 juz. Sudah berapa juz yang kita pelajari tafsirnya? 114 surah. Berapa surah yang sudah kita pelajari tafsirnya? Kalau kita belajar tafsir dari depan, ya sudah sampai surat apa? Sisanya masih banyak, ya kan? Saya di satu majelis mengajarkan dan sama-sama belajar, ya, tafsir Al-Quran, tafsir Syekh As-Sa'di itu, yang ringkas itu, pada ringkas itu baru sampai surah tengah-tengah surah Al-Maidah. Sudah mungkin berjalan 5 tahunan lah itu. Ya 5 tahun itu jangan dikira belajar terus, kan ngajinya cuma seminggu sekali, sepekan sekali, itu pun ya sekali pengajian kan 1 jam aja. Kadangkala juga ada di antara kita juga absen, tidak hadir. Itu pun belum lagi yang hadir, ya mungkin ada yang 100% ngantuk, tidak ngantuk, ada yang sekian persen dia nggak ngantuknya gitu. Dan ya kita sudah meloloskan sebagian teman ke alam akhirat, artinya sudah meninggal dunia orangnya. Artinya baru ngaji ya sampai surat Al-Baqarah ada 1 orang meninggal dunia, ada yang sampai surat Al-Imran meninggal dunia, belum selesai sampai surat An-Nas, keburu kedatangan ajalnya gitu. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita punya kemauan kuat, punya komitmen untuk mau mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tanya mempelajari makna-makna Al-Quran dalam kajian tafsir. Ya, demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab hadis. Nah, ini bagian dari cinta kita dan usaha kita terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berusaha tentunya setiap ilmu yang kita dapatkan melalui mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah temanya tentang meneladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita masih terus sampai akhir hayat kita mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seiring dengan mempelajarinya juga kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah mungkin ringkasnya seperti itu. Ya, saya kira mungkin cukuplah pembahasan ini, penyampaian materi tentang meneladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin ada pertanyaan, silakan kalau mau bertanya. Ya.
sebentar. Mana yang bertanya? Oh, jadi. Bahkan itu saya pernah ditanya teman saya di tetangga di masjid itu, dia komentar tentang pakaian muslim yang menurut versi kan sunnah ya, pakaian yang gamis dan lain-lain. Sementara dia komentar begini, saya tidak suka dengan pakaian-pakaian seperti itu. Kan mestinya orang Indonesia kan pakai batik dan lain-lain lah, yang kira-kira menurut saya yang kalau kita Islam Indonesia ya pakai Indonesia gitu. Nggak suka dengan pakaian-pakaian itu. Kira-kira jawabnya gimana Ustaz? Saya hanya tersenyum saja. Ya kita kan waktu itu kan dia mengarahnya, mungkin dia memang tidak paham dengan bagaimana orang nikmat menuntut sunnah itu kan dari sebuah kenikmatan sendiri. Padahal dia hanya melihat sisi luarnya aja bahwa itu bagian dari haram, bagian dari itu hanya sisi Iya. yang tampak sunnahnya. Ya gitu kan. Pertama juga saya seperti jenengan mendakapi pertanyaan ini dengan tersenyum gitu. Pertama ya. Ya, artinya kenapa tersenyum? Muncul satu pertanyaan, dia nggak suka pakaian-pakaian gamis, jubah dan sebagainya itu, saya sukanya batik. Pertanyaan apa dia selalu pakai batik kemana-mana itu? Selalu pakai batik saja itu. Apakah pakaiannya cuma batik saja kan gitu lah. Ya memang berpakaian itu ada sunnahnya, maksudnya ada aturannya. Karena kita udah jelaskan, udah kita sampaikan, sunnah itu dalam artian secara mutlak, intinya aturan yang diajarkan oleh Nabi SAW berupa ajaran Islam secara keseluruhan, baik dari Al-Quran maupun dari hadis, baik perkara wajib maupun perkara sunnah itu sendiri gitu. Tentunya ya dalam berpakaian menurut sunnah Nabi atau aturan Nabi SAW ada aturannya. Pertama ya pakaian itu fungsinya menutup aurat. Nah, aurat laki-laki dan wanita beda, nah, dua-duanya punya aurat. Kalau laki-laki itu auratnya bainas surrati wa rukbah, jadi antara pusar dan lutut. Itu aurat. Kalau wanita, ini ada khilaf di kalangan para ulama ya, tetapi setidaknya ya mereka menjelaskan aurat wanita itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua tangan sampai pergelangannya. Artinya dua telapak tangannya. Dua telapak, bahasa Arabnya kaf itu maksudnya punggungnya dan perutnya sampai pergelangan. Itu namanya al-kaf, bukan cuma perutnya saja. Artinya dari ujung jarinya sampai pergelangan, nah itu bukan aurat. Maka pakaian yang sesuai sunnah Nabi SAW pertama diutamakan berfungsi menutup aurat itu. Ya. Yeah. Dan bagian dari menutup aurat ini ya ada penjabarannya, yaitu pakaian yang digunakan jangan yang ketat ngepres sehingga membentuk lekuk-lekuk auratnya. Iya. Apalagi perempuan, jangan pakai pakaian yang press body istilahnya. Ya memang menutup dari tubuh tadi selain wajah dan kedua telapak tangan, tapi ngepres. Mepet kayak lepet ya itu bahasanya. Nah ini juga dihukumi belum memenuhi standar dalam hal menutup aurat. Iya. Yang kedua ya jangan nerawang, artinya apa? Transparan, kelihatan. Ya walaupun misalnya menutup tapi sangat saking tipisnya dan transparan, akhirnya juga masih memperlihatkan mungkin warna kulitnya. Ini juga dianggap dihukumi belum menutup aurat. Ya. Kemudian selanjutnya adalah
pakaian yang kita pakai ini jangan tasabbuh, artinya meniru pakaian-pakaian khas orang-orang kafir. Pakaian khas ya, bukan yang umum. Pakaian yang khas. Contohnya, ada jubah yang biasa dipakai oleh para pendeta dan pastor, di mana di tengahnya dikasih tali pengikat pinggang. Itu niru pastor, makanya jangan dipakai. Itu. Atau pakai kopiah kecil yang ditaruh di ubun-ubun saja gitu, kecil ini, kayak serebeh. Nah, itu niru orang Yahudi. Itu, lihat orang Yahudi, ada yang pakai seperti itu. Bukan cuma gini, memang kecil ukurannya. Ya sebesar inilah tataan ini. Iya. Itu pakaian yang khas, itu namanya, pakaian yang khas. Tapi kalau tidak khas ya tidak masalah, karena itu tidak disebut tasabbuh, sudah umum. Misalnya kita pakai kaos oblong untuk daleman, ya orang kafir juga pakai, ya tidak masalah. Itu. Kemudian lagi, jangan tasabbuh, pakaian kita tasabbuh dengan pakaian lawan jenis kita. Ya, Allah melaknat ya, seorang laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Ya. Jadi jangan laki-laki memakai pakaian yang khas dipakai oleh wanita. Demikian juga wanita jangan memakai pakaian yang khas untuk laki-laki. Kayak wanita pakai celana jean gitu ya. Jean apa jeans? Ada S-nya ya? Oh, ada S-nya. Kalau nggak ada S-nya kan celana jean ya. Makhluk halus. Itu kan pakaian yang khas untuk laki-laki dipakai wanita itu. Iya loh. Atau laki-laki bukan pakai jubah malah pakai daster. Nah, itu kan pakaian khas wanita. Nah, itu maksud saya, ke situ arahnya. Nah, ini kan sedang 17-an nih, gitu kan. Kadang-kala ada lomba-lomba ya. Lomba bawa kelereng di atas sendok ya. Lomba apa gitu, tarik tambang, tapi para pesertanya laki-laki lalu nyentrik pakai pakaian perempuan supaya kelihatan seru. Nah, ini tidak boleh walaupun untuk lomba-lomba begitu. Oke, daster gitu. Nah, iya. Ya, kemudian lagi apa? Ya, laki-laki tidak boleh memakai sarung ataupun celana atau sirwal yang sampai isbal. Isbal itu sampai menutupi kedua mata kaki, itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Nah, kemudian lagi dilarang laki-laki memakai pakaian dari bahan sutra atau dominannya dari sutra, tidak boleh, dilarang. Kalau perempuan boleh, ya kan? Misalnya ini seorang laki-laki saking kakean duit gitu loh, sampai pakaiannya pun dari bahan yang sangat mahal, itu sutra. Lalu dia pakailah pakaian dari sutra itu karena dia punya gengsi, dia orang cukup ya banyak uangnya. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Ya, kecuali kalau seperti ada sebagian sahabat yang memang dia harus pakai pakaian dari bahan sutra, sebab kalau pakai pakaian selain sutra gatal semua badannya, alergi. Nah, kira-kira di sini ada nggak kayak gitu? Kalau ada repot ini, apalagi duitnya sedikit gitu. Saya kalau nggak pakai baju sutra ini gatal semua badan, wah repot gitu. Karena sutra mahal gitu. Iya. Ya, mudah-mudahan kalau pakai baju sutra malah alergi, ya, itu nggak usah dibahas, malah enak. Lalu juga jangan memakai pakaian yang disebut dalam hadis Nabi syuhroh, pakaian syuhroh, pakaian yang sangat nyentrik gitu, nyentrik unik gitu. Contoh, laki-laki pakai kemeja, ya toh, lengannya itu satunya panjang, satunya pendek gitu. Atau perempuan ya pakai jubah tapi kancingnya ini sebesar tataan ini, kancingnya.
di renteng sebesar ini. Orang lihat semua, kok kancing apa mangkok ya gitu. Itu syuhroh, jadi membuat orang-orang yang melihatnya itu tertarik jadi pusat perhatian. Syuhroh itu kan pengen tenar sebenarnya, dari kata syuhroh itu. Pakaiannya unik, nyentrik, nyeleneh gitu. Itu nggak boleh. Ya. Nah, maka itulah diantaranya aturan Nabi SAW atau sunnah Nabi SAW dalam berpakaian, ya. Oleh karenanya silakan bebas saja selain yang dilarang oleh Nabi SAW, mau pakai baju batik, gitu. Ya kan? Kemudian lagi mungkin pakaian-pakaian dari negara lain atau dari bangsa lain yang masuk ke negeri kita, ya, selagi memenuhi kriteria syariat sesuai standar syariatnya, ya tidak masalah. Tidak mesti harus batik, karena memang itu batik kan yang saya tahu memang dari Indonesia. Mungkin ada yang pakai baju koko, baju takwa, itu kan bukan asli Indonesia, itu dari daerah Cina sana. Iya. Baju takwa itu. Iya. Demikian mungkin ada yang pakai gamis, ya, itu mungkin dulunya dari daerah Pakistan, Afghanistan, itu pakainya seperti itu. Dan sekarang sudah umum dipakai di tempat kita, maka tidak masalah, bukan syuhroh lagi gitu kan. Tidak nyentrik kan gitu. Iya. Jubah juga demikian. Bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin ada pembahasan tentang sunnah memakai jubah, afdol memakai apa? Jubah. Terutama yang warnanya putih, ya, kainnya warnanya putih, itu sunnah. Gitu. Nah, maka itu ya penuhi itu. Nah, jubah, ada kesunahannya memakai jubah bagi laki-laki. Gitu. Iya. Maka ya tidak dilarang memakai pakaian-pakaian yang sekalipun bukan dari asli negaranya, selagi memenuhi standar syariah. Gitu. Iya. Tidak masalah itu. Jadi jangan membenci, kecuali kalau tidak suka itu hanya selera pribadi saja. Saya seleranya ya pakai baju koko, saya seleranya pakai baju yang kemeja tapi dari batik, ya silakan, itu tidak masalah. Namanya selera orang itu beda-beda, ya. Tapi kalau membenci lah, kenapa membenci? Perkara itu adalah perkara secara hukum asalnya mubah, perkara yang halal, kenapa dibenci? Ya, nah, khawatirnya nanti sampai dalam taraf melarang atau mengharamkan. Nah, itu lebih-lebih lagi. Tidak boleh kita mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan kita tidak mengatakan bahwa memakai pakaian negeri kita yang asli seperti baju batik, ya, itu dilarang, enggak. Ya. Pokoknya yang penting memenuhi standar aturan syariatnya, itu saja. Seperti kopiah atau songkok, kan macam-macam kita di sini. Ada yang bundar seperti yang saya pakai ini, nah, ya. Itu mungkin bukan asli dari Indonesia, bukan ini. Mungkin dari daerah-daerah itu. Ya, mungkin Afghanistan lah, Pakistan, atau mungkin Cina gitu. Ada yang pakai songkok, itu istilahnya songkok nasional, nah itu. Ya kan? Ya silahkan. Tidak kemudian dikatakan bahwa yang songkok nasional afdol, ya, lebih utama, pahalanya lebih besar gitu. Lah mana dalilnya? Nah, karena ada dalil yang mengatakan cintailah produk-produk dalam negeri. Itu bukan dalil secara syar'i. Nah, silakan saja gitu. Atau mungkin ada yang pakai belangkon, ya, selagi memang tidak menjadi hal yang nyentrik lah gitu. Atau mungkin di suatu daerah bahwa kalau yang pakai belangkon itu tidak lain kecuali profesinya dukun misalnya, ya.
ya jangan dipakai. Tapi kalau tidak ada anggapan seperti itu, hukum asalnya boleh gitu. Dan itu asli produk ya Jawa, orang Jawa. Kalau misalnya di masjid ini udah dianggap hal yang lumrah, biasalah laki-laki sholat di sini pakai belangkon, ya silakan, tidak masalah. Gitu. Iya kan? Karena hukum asalnya adalah mubah, boleh gitu. Nah, jadi mungkin menjawab pertanyaan tadi ya kita agak panjang lebarkan ya supaya tidak salah persepsi gitu. Karena emang ya ini masalah pakaian itu hukum asalnya boleh. Pakaian, kopiah ya yang menempel di tubuh kita itu hukum asalnya apa? Boleh. Nah, selagi tidak melanggar larangan-larangannya gitu loh. Dalil itu berbicara tentang larangannya. Dalil tidak membicarakan tentang modelnya, coraknya dan sebagainya, enggak. Ya, tapi di situ dalil menyebutkan larangannya. Sementara masalah berpakaian hukum asalnya boleh. Al aslu fil asya al ibaha. Dalam kaidah fikih demikian. Asal dari ya perkara-perkara keseharian ini, perkara-perkara adat, pakaian, makanan, minuman, ya. Perilaku keseharian. Hukum asalnya apa? Mubah, boleh. Menjadi haram kalau ada dalil yang mengharamkan, menjadi makruh kalau ada dalil yang memakruhkan, begitu. Nah, demikianlah jawabannya. Ya, ngantuk silakan, gitu kan. Tapi ada sunnahnya. Kalau menguap ditahan, jangan dibuka apalagi sambil mengatakan wah, nah itu ada sunnahnya. Nanti dibahas dalam kitab Riyadhus Shalihin itu. Dalam kitabus salam ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menguap. Kalau dibuka mulutnya itu ya, setan ya akan masuk ke dalam mulut orang yang menguap dengan dibuka begitu. Nah, itu juga tidak lepas dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ada aturan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Ya bukan nyindir ya. Memang itu saya dapat inspirasi tadi, ada contohnya itu. Iya. Ya insya Allah nanti kita akan bahas juga di buku yang saya sampaikan ini beberapa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ya aktivitas keseharian seperti sunnah mau tidur, ya kan? Sunnahnya bangun tidur seperti apa? Nah itu ada sunnah, maksudnya ada aturan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Islam atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat lengkap ya. Bukan hanya mengatur hal-hal yang besar-besar yang mungkin kita anggap kecil-kecil saja, ada aturannya. Nah, disitulah ukuran derajat seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW, ya semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kita semua merasa ya belajar kita. Belumlah mencapai tingkat kesempurnaan tentunya. Kita belajar ilmunya, belajar mengamalkannya. Nah, bersin juga ada sunnahnya. Nah, itu dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada penjelasan cukup terperinci tentang bersin. Bagaimana kalau orang bersin ini dia tidak mengucapkan hamdalah, didoakan apa tidak? Nah, gitu. Loh Pak, saya mengucapkan hamdalah cuma pelan Pak dalam hati. Ya, itu jangan disalahkan kalau ada orang tidak mendoakan. Kalau orang tidak mendoakan, itu ada aturannya, ada sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya bukan saya menyindir, cuma tadi kan ada yang bersin, jadi ya itu ada inspirasi
untuk ditanggapi dikaitkan dengan tema mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Mohon maaf, jamnya kok tidak sama ya dengan jam tangan saya di situ. Hah? Oh, mati deh itu ya. Ini saya husnudon saja saking semangatnya ya. Anggota majelis di sini jadi jamnya dilambatkan supaya ngajinya panjang gitu ya. Nah, ya. Kalau jam saya ini sudah mau jam 6, itu baru setengah 6. Jam Ya. Sudah waktunya syuruk belum? Sudah. Nah, sudah. Nah, tapi kan kita kalau mau sholat sunnah syuruk kan tidak langsung di waktu syuruk, nggak boleh. Kasih tenggang waktu 15 menit lah dari syuruk gitu. Karena ketika syuruk atau tulu itu salah satu dari 3 waktu yang dilarang untuk sholat dan dilarang menguburkan mayit-mayit atau jenazah-jenazah. Iya. Yeah. Sehingga nanti selesai pengajian langsung kalau mau sholat sunnah syuruk. Sehingga masya Allah kehadiran kita di sini itu sekalian gitu loh, satu paket itu. Sholat sunnah, tahiyatul masjid, sholat qobliyah, sholat subuh berjamaah, zikir, wirid, kemudian ta'alum, ya, kemudian sholat sunnah isyraq atau syuruk. Masya Allah. Insya Allah kalau Allah menerima dan memberikan pahala itu luar biasa pahalanya. Ya, kita langsung jadi orang yang kaya raya pahala sudah itu. Hanya dalam satu sesi saja, satu paket itu. Mungkin ada yang lain mau diskusi lagi? Kalau curhat ya japri aja lah kalau curhat. Ya. Jadi intinya bisa dipahami ya, terutama mungkin di antara kita yang istilahnya baru-baru hijrah tentang makna sunnah itu apa ya, supaya tidak salah paham. Karena sebagian masyarakat kita menganggap sunnah itu mesti diartikan ya sunnah dalam istilah fikih. Lalu mereka membantah, ya wong sunnah aja loh Pak, nggak sampai wajib malah gitu. Ya, karena pemahamannya ya dibawa ke situ dalam pengertian yang sempit ya. Sunnah itu kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau nggak dilaksanakan ya nggak berdosa, nggak apa-apa gitu. Jadi gitu ya. Nah, bukan itu yang kita maksud dengan sunnah. Sunnah yang kita maksud sunnah secara mutlak ya, dinul Islam kullu, agama Islam secara keseluruhannya gitu. Ya di dalamnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang boleh. Itu juga bagian dari sunnah. Sunnahnya perkara haram adalah ditinggalkan, itu sunnah. Sudah waktunya sholat sunnah isyraq ya. Nah, sudah cukuplah kalau begitu kita tutup kajian kita sampai di sini. Gimana Mas? Ada apa tadi? Apa? Jangan sungkan-sungkan ya. Sungkan langsung katakan, sungkan itu. Sungkan langsung katakan. Apa ini?
Tadi jenengan apa? Mau menyampaikan apa? Masalah jubah apa tadi? Enggak. Iya. Ya masalah pakaian ya silakan, mau pakai jubah, mau pakai baju koko, mau pakai gamis. Ya, yang penting memenuhi standar sunnahnya tadi, syariatnya ya. Cuma kan kepada laki-laki diusahakan kalau pakai baju batik atau kemeja ya, lalu bawahannya itu celana, nah pakailah celana yang longgar, jangan yang ketat ya. Atau pakai celana agak ketat, kasih sarung gitu. Nah, itu dibahas oleh para ulama karena terutama berkaitan dengan masalah sholat. Masalah sholat diusahakan pakaian sholat itu ya memenuhi standar menutup aurat. Menutup aurat itu bukan dari sisi panjangnya saja, tapi harus longgar, jangan ketat. Jangan ketat, diusahakan demikian. Ya, ketika kita sholat pakai baju jangan ketat, jangan sampai ketika ruku sujud itu membentuk lekuk-lekuk tonjolan-tonjolan aurat. Makanya kenapa pakai jubah lebih utama? Ya kan lebih bisa memenuhi semuanya, lebih longgar, lebih panjang, ya kan gitu. Seperti itu. Demikian kita akhiri sampai di sini kajian kita di kesempatan kali ini, dan mungkin juga dari saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.